Hai Moms, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya doakan semuanya kabarnya baik-baik aja ya. Tetap jaga kondisi. Kemarin saya sempat sakit, jadi cukup lama ini nggak upload video. Tapi sekarang sudah sehat lagi, puji Tuhan ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lagi nih soal vitamin kehamilan ya. Jadi ini saya cukup sering membahas ini karena ya panggilan hati saya. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya sekitar 3 minggu yang lalu, saya sempat baca-baca berita, browsing-browsing ya. Dan ketemu di bagian info kesehatan itu ada bayi yang lahir dengan benjolan di kepalanya. Ternyata kepalanya nggak ada tempurung kepalanya. Ini adalah kondisi yang menurut saya memprihatinkan di zaman sekarang ya, di mana kita mencari informasi lebih gampang, akses kesehatan juga sudah lebih mudah daripada yang dulu ya. Dan juga dalam hal jenis makanan, vitamin seharusnya sudah gampang sekali untuk kita mendapatkan makanan vitamin yang bernutrisi untuk mencukupi kebutuhan nutrisi vitamin ibu hamil, terutama asam folat ini. Banyak sekali ya ternyata info-info di luar sana yang belum memahami penting banget konsumsi asam folat. Bahkan kemarin saya di grup Telegram juga banyak yang sharing nggak minum vitamin dari dokter atau bidannya karena alasan mual. Padahal itu diberikan sejak kontrol pertama kali. Dan sekarang sudah hamil 5 atau 6 bulan kalau nggak salah. Vitaminnya nggak diminum sama sekali. Seharusnya hal ini nggak terjadi kalau kalian tahu benar informasi ini. Ya, ternyata kalau misalkan ibu hamil kekurangan asam folat, ada hal yang bisa terjadi. Baik pada janin, dalam hal pertumbuhannya dan perkembangannya, juga pada ibunya. Yuk kita coba bahas ya. Sebelum kita ke topik pembahasan pada kali ini, saya mau share sedikit buat kalian yang bentar lagi lahiran atau habis lahiran. Biasanya itu kan ada luka ya, luka jahitan atau apalagi kalau lahirannya secara sesar, biasanya ada bekas operasinya. Banyak yang nanya gimana lukanya biar cepat kering. Jadi prinsipnya adalah rawat lukanya dengan baik. Kedua adalah konsumsi makanan tinggi protein. Salah satunya juga bisa dibantu dengan suplemen yang membantu mempercepat pemulihan luka kalian. Ini saya ada contohnya adalah Canamix ya. Jadi Canamix ini adalah suplemen herbal ya, di mana dia kandungannya adalah ekstrak ikan gabus. Ikan gabus atau Canas striata adalah jenis ikan yang tinggi sekali kandungan protein dan juga albuminnya. Jika dibandingkan daging, dibandingkan ayam ya, jauh lebih tinggi. Biasanya itu bisa diolah ya dengan cara direbus, digoreng. Tapi kalau kalian repot juga bisa konsumsi Canamix ini. Canamix ini tinggi sekali kandungan proteinnya karena kandungan ekstrak ikan gabus itu. Kalian bisa konsumsi ini habis lahiran selama seminggu paling enggak atau maksimal sampai 2 minggu. Biasanya luka kalian akan jauh lebih cepat keringnya. Canamix ini belinya di mana? Kalian bisa kunjungi aja Shopee-nya di Mulia Medica Care atau nanti gampangnya linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Jadi vitamin asam folat ini adalah salah satu jenis vitamin yang memang wajib sekali ibu hamil dapatkan ya. Terutama ketika di trimester pertama, Anda tahu hamil, pertama kali ketemu dokter atau bidan, pasti akan dibekali juga dengan vitamin asam folat. Baik itu mungkin vitamin asam folat sendiri ya, yang memang kandungannya murni asam folat. Ada juga yang dia sudah dikombinasikan dengan tablet atau kapsul tambah darah, ya. Sama aja sih sebenarnya. Asam folat ini kenapa sih penting sekali, terutama di trimester pertama? Jadi saya kutip dari beberapa berita yang kalian coba aja searching di Google ya. Bayi yang lahir tanpa tempurung kepala. Penyebab utama 65%-nya adalah karena asupan asam folat yang cukup kurang. Ya, jadi ketika hamil tidak mendapatkan asupan asam folat yang cukup. Asam folat ini setidaknya per hari kebutuhannya untuk ibu hamil adalah 400 mikrogram sampai 800 mikrogram atau 0,4 sampai 0,8 miligram. Nah, ini masalahnya ada juga yang dapatnya kurang dari itu. Atau bahkan nggak dapat sama sekali, mengandalkan hanya makanan. Oke, dari makanan sebenarnya juga cukup. Tapi tidak benar-benar mencukupi kebutuhan untuk ibu hamil. Kalau kita orang dewasa aja makan asam folat dari makanan yang kita konsumsi, oke kita sudah dapat sebenarnya ya. Asam folat bisa kita dapat dari sayur-sayuran, daging-dagingan, buah-buahan juga ada yang mengandung asam folat. Tapi memang kebutuhan untuk ibu yang sedang hamil ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata kita harian. Makanya dokter, bidan pasti memberikan vitamin ini. Dampaknya apa sih? Biasanya pada ibu dulu ya, kita bahas pada ibu. Dampak jika ibu hamil kekurangan asam folat biasanya sering mengalami anemia. Anemia biasa diketahui ya melalui pemeriksaan lab.
HB-nya rendah. Ternyata asam folat ini juga salah satu komponen yang berfungsi dalam pembentukan sel darah merah. Gejala anemia apa sih? Biasanya ibu sering lemes, ya, sering lesu, wajahnya mungkin pucat, sering ngantuk, mau berdiri, mau jalan gampang pusing, sempoyongan, kurang lebih seperti itu. Itu bisa muncul gejala juga bisa enggak. Masalahnya kalau nggak muncul gejala ini, kemudian dibiarin, berlarut-larut, mungkin ketika hamil sudah mulai besar, baru cek lab, baru ketahuan ternyata anemia. Ini yang sebenarnya jangan sampai kejadian. Kalau anemia apa dampaknya? Ya tentunya sel darah merah ini, dia kan fungsinya mengangkut nutrisi dan juga oksigen ke janin. Ketika sel darah merah ini rendah, ya janin nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen secara maksimal dari darah ibunya. Padahal dia hidup murni sepenuhnya ya dari nutrisinya yang didapat dari ibu melalui darah itu tadi. Jadi kalau misalkan ibu anemia berlarut-larut, ya pertumbuhan janinnya jadi terhambat. Risiko keguguran, bayinya kecil, atau mungkin prematur. Gak cuma pada ibu ya, ternyata asam folat ini kalau kalian mengalami kekurangan, bisa berdampak pada janin. Seperti saya singgung tadi, bayi bisa lahir tanpa tempurung kepala, tanpa batok kepala. Kita sebut sebagai anencefali. Jadi bayi lahir dengan otaknya di luar. Mohon maaf, mungkin kalau saya akan cantumkan gambar sedikit, agak sedikit mengganggu, tapi kalau menurut Anda mengganggu banget, boleh di skip. Jadi bayi dengan lahir tanpa tempurung kepala ini dulu cukup banyak kasusnya, karena memang belum paham betul tentang pentingnya asam folat ketika lagi hamil. Tapi seharusnya di sekarang ini sudah mulai jarang. Tapi ternyata masih ada juga. Ya ini yang cukup memprihatinkan. Selain tanpa tempurung kepala juga ada risiko munculnya kondisi kita sebut spina bifida. Jadi saraf, terutama mungkin bagian kepala atau bagian belakang ya, tulang belakang, dia tidak tercover oleh kulit secara maksimal, secara utuh. Jadi dia nonjol keluar lah istilahnya, sampai muncul benjolan. Mungkin gambarnya saya juga sertakan. Ya ini bisa saja terjadi, karena memang ya faktor genetik bisa jadi, tapi 65% atau bahkan lebih 70% kondisi ini disebabkan karena kurangnya asam folat. Makanya buat Anda yang lagi hamil, yang lihat dan nonton, dengar video ini, jangan di skip minum vitaminnya. Please, jangan. Jangan sampai hal-hal seperti ini di zaman sekarang masih aja kejadian. Seharusnya sudah jarang banget, bahkan kalau bisa nol kasusnya. Karena kita mendapatkan informasi kesehatan lebih gampang ya zaman sekarang. Juga fasilitas kesehatan juga sudah lebih proper lah daripada dulu ya. Kita dapat vitamin juga bisa lebih gampang, apotek juga tersebar di mana-mana. Seharusnya asupan asam folat ketika lagi hamil ini juga nggak boleh sampai terabaikan. Dok, saya mual. Kalau minum vitamin nanti muntah. Itu bukan jadi alasan, Mams. Karena mual ini nggak berlarut-larut ya. Paling ya berapa minggu ya sudah hilang ya. Meskipun ada kadang muncul, itu biasanya sudah mulai jauh lebih ringan. Jadi jangan jadikan alasan saya nggak minum vitamin karena mual-mual ini tadi. Jangan sampai kejadian. Ya. Jadi penting sekali ternyata asupan asam folat ini jangan sampai kejadian bayi yang lahir tanpa batok kepala, atau spina bifida juga itu bisa terjadi pada bayi kalian. Saya doakan nggak sampai kejadian ya. Amin, amin, jangan sampai kejadian. Makanya buat kalian coba lihat-lihat lagi vitamin-vitamin apa yang dikasih sama dokter atau bidannya, dikonsumsi juga secara rutin. Jangan cuma disimpan, tapi harus dikonsumsi. Itu aja pesan pada video kali ini. Ya, itu adalah ungkapan hati saya karena sedikit miris ya karena mendengar berita yang itu. Ya, semoga aja nggak kejadian lagi ke depannya ya. Kedepannya bangsa Indonesia ini bebas dari kondisi bayi lahir cacat seperti itu. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.